nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, nuti'uhu fima amara, mentaati kepada Allah menurut yang disyariatkan. Karena kehadiran Nabi itu untuk menjelaskan dan memberi contoh bagaimana caranya manusia itu beribadah kepada Allah. Maka dalam kitab Tauhid itu disebutkan seperti itu. Untuk itulah maka ada kewajiban kita mencintai Nabi. Ibadah kepada Allah itu bisa dilakukan dengan menggunakan 3 hal. Pertama, ibadah kepada Allah dengan menggunakan fisiknya, fisik biologis ini, tangan, kaki, lisan dan sebagainya. Orang sholat, orang puasa, orang ke masjid, masjid taklim dan seterusnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah menggunakan harta bendanya. Itulah sehingga di dalam Islam itu ada infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Pikiran kita jangan kebalik. Kebalik bagaimana? Seperti murid saya tanya kepada saya, itu orang Islam itu tidak boleh kaya sekaya-kayanya, kata murid saya. Loh kok begitu mas? Disuruh infak, sedekah, zakat itu berarti memotong supaya tidak boleh terlalu kaya. Artinya ada ibadah yang kaitannya dengan harta benda, harta bendanya dikurangi supaya dipakai ibadah, supaya tidak kaya sekaya-kayanya, kata murid saya. Saya jawab, keliru kamu, tidak begitu. Ada ibadah kepada Allah berkaitan dengan harta benda, itu dikandung maksud satu, supaya orang Islam rajin cari duit. Kalau umat Islam itu menggenggam duit banyak, maka duitnya dipakai untuk ibadah. Yang kedua, supaya umat Islam itu kalau punya duit digunakan secara produktif, bukan konsumtif. Jadi saya ulangi, ibadah kepada Allah dengan fisiknya, biologisnya, tangannya, kakinya, lisannya. Ibadah kepada Allah dengan harta bendanya, sehingga tidak ada harta benda yang tidak bernilai ibadah. Yang ketiga, ibadah kepada Allah dengan hatinya. Dengan hati itu bisa mananya as-sabru, sabar. Dengan hati itu bisa mananya at-tawakkul, tawakal kepada Allah. Dengan hatinya itu mananya bisa khauf, punya rasa takut sama Allah. Dengan hatinya itu maksudnya bisa diantaranya roja, berharap ketemu sama Allah. Nah sekarang ini mahabbah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Orang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari ibadah. Di dalam Al-Quran, di kitab itu ditulis, dicantumkan surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu semuanya mencintai Allah, karena cinta itu sebenarnya apa ya? Cinta itu bukan bahasanya anak-anak muda-muda gini loh, enggak. Yang sepuh-sepuh ini bicara cinta boleh nggak? Kalau enggak boleh nggak tak terus no, Pak. Boleh nggak? Boleh. Tapi mencintai Allah dan Rasul. Jadi cinta itu energi, kekuatan. Maka dalam kitab Al-Qaulul Mufid ada keterangan aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal dari semua gerakan manusia, mobilisasi manusia kemana, kesana kemari itu karena ada rasa cinta.
Kalau tidak ada rasa cinta, tidak bergerak manusia itu, stagnan, mandek. Panjenengan dari jauh-jauh datang ke sini karena ada rasa mahabbah, mencintai itu. Ada perintah ikut sholat jamaah, ada perintah untuk taklim, ya, lalu bergerak itu. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak bisa. Fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Maka manusia itu tidak berbuat sesuatu kalau tidak ada yang sesuatu yang dicintai. Jadi positif cinta itu. Maka kitab ini tadi menulis pakai surat Al-Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti saya, kata Nabi. Ikuti Nabi dalam arti ritual keagamaan dan peribadatan. Nabi tidak diutus ngurusi bagaimana caranya buat mik, enggak. Nabi tidak diutus untuk ngurusi bagaimana konstruksi bangunan, bukan. Tanpa Nabi, tanpa hadis, orang sudah mengerti caranya membuat bangunan, konstruksinya. Tanpa Nabi, tanpa hadis, orang sudah mengerti caranya bagaimana membuat mik. Tapi kalau ibadah nggak bisa, harus pakai Nabi. Maka di situ kalau kamu mencintai aku, kalau kamu cinta sama Allah, ya makasih. Nanti ini patut yang diminum keliru ini nanti. Kan jadi satu, Pak. Jadi kalau kamu mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Anda akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosamu akan diampuni secara automatically. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saya rasa ini normal, biasa-biasa saja. Ya. Bahwa rasa cinta itu ekspresinya seperti itu. Nabi sendiri mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ini sudah sangat populer. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna kalau tidak menjadikan aku Muhammad maksudnya, itu lebih kamu cintai daripada kamu mencintai orang tuamu, anakmu, dan manusia pada umumnya. Oh, kalau begitu kita harus meletakkan cinta kita kepada Nabi yang lebih utama. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Umar bin Khattab itu pernah ditegur Nabi, padahal mertuanya, karena ngomongnya keliru. Ya, ada Nabi di depannya, Nabi ngomong, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Coba jenengan kita ini, mudah-mudahan saya tidak salah menerjemahkan. Nabi, demi Allah, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali saya mencintai diri saya sendiri. Maksudnya apa itu? Mananya apa? Saya ulangi, Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Berarti yang pertama mencintai siapa? Diri sendiri, baru mencintai. Ini Umar itu. Oleh Nabi ditegur, lah, ya Umar, tidak begitu. Kecuali kalau aku ini kamu cintai dari segala-galanya, termasuk kamu mencintai terhadap dirimu sendiri. Nah, karena kalau masalah ibadah dan akidah tegas. Walaupun ini mertuanya, tidak begitu. Aku ini kamu cintai dari segala-galanya, termasuk kamu mencintai dirimu sendiri. Baru Umar merubah, kata-katanya dirubah. Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Berubah.
terjemahannya juga berubah. Demi Allah ya Rasulullah, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku sendiri. Ngerti perbedaannya tadi Pak ya? Jadi kalau yang pertama, demi Allah Nabi, engkau aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Oleh Nabi tidak boleh. Lalu dirubah, demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Lalu apa kata-katanya Nabi? Al-an ya Umar. Nah ini baru betul. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan orang mukmin terhadap dirinya sendiri. Panjenengan ini bisa tidak ada apa-apanya, kita juga tidak bisa ada apa-apanya, saya juga begitu, kalau tidak meletakkan cinta kita kepada Nabi. Nah, kalau ini sudah disepakati bahwa orang Islam itu wajib mencintai Nabi, sekarang berikutnya realisasinya gimana? Nah, realisasinya gimana? Ya, ini keterangannya di kitab ini realisasinya. Tufidu hadhil ayatu anna mahabbatallah. Ayat itu tadi Pak, surat Ali Imran 31 ya. Ya, anna mahabbatallah, mencintai Allah, takunu bi'ibba'i ma ja'a bihi Rasulullah, dengan mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Berarti tugas kita itu kewajibannya mencari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, yang aspeknya adalah akidah dan ibadah. Kalau urusan dunia terserah. Nanti saya beri contoh betapa sahabat itu Pak yang sudah digadang-gadang masuk surga, itu pun tawadhu'nya sama Rasulullah luar biasa. Satu kata saja, apalagi satu kalimat, tidak berani mendahului Nabi ya. Sehingga kalau orang sekarang, orang 2022 itu mestinya kalau mengikuti pola cintanya seperti para sahabat, tidak ada yang mengatakan begini ini zaman Nabi nggak ada, tapi tidak apa-apa. Kalau aspeknya akidah dan ibadah tidak boleh. Nanti saya sebutkan, mudah-mudahan nututi waktunya. Jadi saya balik ke sini. Tufidu hadhil ayat anna mahabbatallahi takunu bi'ibba'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu. Ayat itu tadi mensiratkan bahwa kalau orang betul-betul mencintai Allah, supaya Allah juga mencintai kita, dan kalau Allah sudah mencintai kita, berat ngomong yang nggak benar susah, melangkah yang nggak baik susah. Mengapa? Dipelihara oleh Allah. Ya, saya selipkan sedikit, mohon maaf. Kalau orang sudah biasa sholat tepat waktu seperti panjenengan, mudah-mudahan Allah memudahkan ya, berjamaah, tiba-tiba satu waktu habis sholat maghrib terlalu capek, ketiduran, pada jam-jam tertentu bangun nggak Pak? Secara otomatis bangun sendiri kan? Oh iya, terus sholat, nah, begitu. Itu sisi positifnya, orang itu dibangunkan sama Allah karena dia merasa dicintai oleh Allah, lalu digerakkan dari kebaikan. Maka di sini bi'idba'i ma ja'a bi Rasulullah SAW, mengikuti yang diajarkan Nabi, wa ta'atuhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Kemudian wa taraka ma naha anhu mimma jaa fi ahadihi sahihah, dan meninggalkan yang dilarang seperti yang dalam hadis-hadis sahih allati bayyana halinnas, yang diterangkan oleh Nabi kepada semua manusia. Nah ini yang penting berikutnya.
mudah-mudahan tidak salah paham ya. Wala takunu, dan tidaklah rasa cinta itu al-mahabbah bitasyadduqi bil kalam, lesannya ngomong cinta tapi nggak ada wujudnya. Ini kan bahasa gampang itu. Wes sampai membujui tok ngomong cinta tapi nggak tahu. Itu kalau hubungan manusia sama manusia. Hubungan cinta kita kepada Nabi itu hubungan agama. Karena tadi saya katakan ibadah kepada Allah itu bisa dengan hatinya. Salah satunya rasa cinta. Maka mencintai Nabi itu bukan hanya lisannya ngomong cinta wa adamul amali bihi, tidak mengamalkan yang disunahkan oleh Nabi. Berarti cintanya itu cinta temenan dan cinta apa? Gombal itu apa sih? Itu ngomong cinta tapi tidak mengamalkan. Nah, tadi saya janjikan tadi, saya sebutkan sahabat saja betapa hormatnya dan cintanya sama Nabi, satu kata saja tadi saya sebutkan begitu, tidak berani mendahului Nabi. Contoh, ada 3 tapi kita ambil yang penting gitu. Satu ketika Nabi itu berjalan bersama sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal ya, naik keledai 2 orang. Di tengah jalan ditanya sahabat Mu'ad itu, ya Mu'ad, atadri ma haqqu wa 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'ad, kamu tahu tak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia, dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Hadis ini oleh para penulis kitab tauhid dimasukkan di bab pertama insya Allah dalam semua kitab tauhid. Mengapa? Karena ini menyangkut haknya Allah dan haknya manusia. Saya ulangi, menyangkut haknya Allah dan haknya manusia. Karena sahabat Mu'ad itu setiap hari bersama Rasulullah, lalu ditanya mengenai haknya Allah yang merupakan kewajibannya manusia dan haknya manusia yang merupakan nanti akan diberikan oleh Allah. Jawabannya sahabat Mu'ad apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi persoalan ini oleh sahabat Mu'ad dikembalikan ke Nabi. Mu'ad, sahabat Mu'ad tidak mereka-reka jawaban. Ya haknya Allah itu gini-gini, tidak begitu. Mengapa tidak mereka-reka? Dan ibadah binatang yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Andai kata sahabat Mu'ad itu ditanya, Mu'ad, keledai ini supaya lebih kuat jalannya, lebih kuat kalau ada bebannya, diberi makan apa? Kira-kira jawab enggak? Jawab. Mengapa Pak jawab? Urusan makani keledai tidak perlu Nabi, tidak perlu Nabi, tidak perlu hadis. Tapi kalau urusan haknya Allah dan haknya manusia, baru Nabi. Makanya sahabat dari Mu'adri mengembalikan kepada Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tidak menerangkan apa haknya Allah, apa haknya manusia. Nanti mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya Pak ya. Ini bisa diulangi lagi nanti ya. 2, contoh yang kedua, yang cerita sahabat Khalid bin
Zaid, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala athari sama'in kana min al-laili. Sahabat Zaid bin Khalid cerita, saya itu pernah sholat bersama Rasulullah sholat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di luar Mekah. Yang tadi malam itu turun hujan. Jadi kalau malam hari hujan, pagi-pagi kan masih ada bekas-bekas hujan. Falamman sarafa minas sholat, ketika selesai sholat, aqbala 'alan nas, Nabi yang mengimami sholat menghadap kepada para sahabat. Nah ini sahabat ditanya, kayak sahabatmu tadi, apa pertanyaannya sahabat Rasulullah kepada para sahabat yang ikut sholat subuh bersama Nabi tadi? Pertanyaannya begini, hal tadruna madza qala rabbukum? Sampai tahu semua, sampai tahu dah semuanya. Pada pagi hari ini Allah itu bilang apa? Loh, kalau sudah Allah bilang apa ya bukan sahabat. Tapi ini kan memancing. Ini penting, tidak langsung diterangkan oleh Nabi, tapi kemudian dipancing dulu dengan pertanyaan, hal tadruna madza qala rabbukum? Jangan tahu pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Semua sahabat sepakat Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berarti persoalan itu dikembalikan ke siapa? Oh, Nabi. Ini maknanya karena kecintaannya para sahabat kepada Nabi, dan yang ditanyakan itu urusan agama dan akidah dan ibadah, tidak satu kata pun sahabat berani mendahului siapa? Nabi. Kalau sampai tarik ke 2022, ya kalau ini kita ini merasa mencintai Nabi, ngaku mencintai Nabi, ya jangan mereka-reka. Gini ini zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Kalau aspeknya akidah dan contohnya dua saja, perlu tambah satu lagi. Yang satu ini tambah serem, Pak. Kalau cukup ini ya sudah. Cukup ya? Ya. Ya, karena pengajian ya nggak apa-apa ditambahi. Sore hari Nabi itu bilang gini kepada para sahabat, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu. Para sahabat, besok pagi bendera itu saya serahkan kepada salah seorang di antara kalian. Orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah sama Rasulnya juga cinta sama orang itu, tapi nggak disebut nama. Sehingga para sahabat itu semalam suntuk memikir, penasaran siapa orang itu. Falamma asbahu, ketika pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Pagi hari para sahabat semuanya berdatangan ke rumahnya Rasulullah, semuanya berharap untuk ditunjuk. Jadi cara Jawanya royoan gelem. Ini pekerjaan, mau dakwah ke daerah jauh, tapi Nabi menyebut begitu, bendera ini saya serahkan kepada seseorang, tapi begitu pagi harinya semuanya datang ke rumahnya Rasulullah, semuanya berharap untuk ditunjuk. Berarti royoan gelem. Kalau orang sekarang royoan gelem tak royoan moh, sampean pikir sendiri Pak ya. Begitu sahabat datang semuanya, Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Coba saya tanya panjenengan. Berarti orang dimaksud siapa Pak? Ali. Datang nggak Ali? Tidak ada. Makanya ditanyakan,
Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Ada yang ngomong, Mas, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu matanya sakit, makanya nggak datang. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat berikutnya? Fa'ursilu fa'utiya bihi. Lalu para sahabat menyuruh sahabat yang lain untuk mencari di mana Ali itu berada, didatangkan ke situ dalam keadaan matanya sakit. Maksud saya, ada enggak yang berani ngomong saya saja Nabi, wong Ali sakit? Dari cerita saya tadi loh, ini hadis Pak, tidak ada. Huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Ali itu matanya sakit, tapi dicari sama sahabat, didatangkan. Padahal banyak sahabat yang hadir di situ, semuanya berharap ditunjuk. Nggak ada yang bilang saya saja, Ali sakit kok, kasihan. Kalau dia ngomong begitu berarti dia mendahului lisannya siapa? Nabi. Loh, gitu loh Pak. Jadi kalau sekali lagi kalau ditarik di 2022 bulan apa ini Mas? Bulan Juni dan seterusnya. Kalau kita itu sudah syahadat tentang Rasulullah dalam masalah akidah, ibadah dan agama, jangan mendahului siapa? Rasul. Wong sahabat aja nggak berani kok. Gitu Pak, ya. Ada. Ini saya ramu dari kitab ini ke kitab yang lain lagi. Maka kitab ini menulis yang nomor 3, tufidu hadhil ayatu anna mahabbatallahi takunu bi itba'i ma jaa'a bi Rasulullah. Jadi ayat itu tadi menerangkan mencintai Allah itu dengan cara mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, tidak mendahului. Wa ta'atuhu fi ma amara, mentaati yang diperintah, wa taraka ma naha anhu wa zajar ma jaa'a fi ahadithi as-sahihah, dan meninggalkan yang dilarang. Saya rasa normal ya. Kemudian wala takunu al-mahabbah bitasyadduqi bil kalam, dan bukanlah cinta itu diomongkan terus tapi nggak ada realisasinya. Wa adamul amali bihadyihi, dan tidak ada amalnya. Jadi orang yang bendino menyanyi mengakui cinta Nabi tapi nggak pernah mengamalkan sunnahnya, itu cintanya temenan dan cinta bohong. Raqata aynaya syauqan walitoibata dharafata ishqan fa'ataitu ila habibi. Saya sungkan mau saya teruskan Pak. Di situ ada kalimat fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Terusnya nanti sampai cari sendiri. Ya, mohon maaf, saya menghargai kalau ada yang berbeda pendapat, tapi saya memberitahu yang ikut ngaji ini loh. Pak, Bu, mencintai Nabi tidak dengan cara begitu. Sahabat saja mencintai Nabi tidak berani mendahului Nabi. Begitu Rasulullah dawuh begini, tidak satu pun. Nah, begitu. Wes. Masih ada waktu, Pak? Kalau nggak ada, wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Dilanjut ya. Saya larikan ke kitab yang lain karena kitab tauhid itu banyak. Di dalam kitab yang lain, salah satu usul, kitab itu menulis begini: I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, Anda wajib mengerti 4 hal. Nah ini Pak. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Di dalam yang pertama ini, di dalam yang pertama al-ula itu ada 3. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu tentang apa? Yang pertama tadi,
mengerti Allah, mengerti Nabi. Nah ini yang ada hubungannya dengan Nabi tadi. Mengerti agama Islam, mengerti bil adillah, pakai dalil, bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan ilmu tentang 1, 2, 3 tadi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Yang keempat, as-sabru alal adza fihi, sabar kalau disakiti orang ketika orang itu menjalankan dakwah atau ketika orang itu mengamalkan agama. Pertanyaannya sekarang, saya kerucutkan yang pertama. Mengapa harus ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyih, ma'rifatu dinil Islam bil adillah? Mengapa harus mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama Islam? Karena orang mati siapa saja, pangkatnya apa saja, jabatannya apa saja, profesinya apa saja, pasti dalam iman kita ditanya tentang 3 hal. Pakai bahasa Indonesia, siapa Tuhanmu, terus siapa nabimu, terus apa agamamu. Oh, dihafalno aja Ustadz. Tak tanya, kalau orang hafal sehafal-hafalnya tentang jawabannya 3 hal ini, tapi tidak mengamalkan, tidak mendakwahkan, tidak mencintai Nabi, dijamin bisa jawab Pak? Gergeten malaikat ya, tidak bisa, karena bukan hafal-hafalan. Itu alamnya beda, bukan di dunia. Orang mati ya. Nah, makanya mumpung kita ini belum mati, diberitahu dulu. Lah ma'rifatullah, mengerti tentang Allah itu maksudnya salah satu pengertiannya ada hubungannya dengan ini. Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang mencipta begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Buktinya kalau Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja, Allah mengutus Rasul, dan Rasul ini dibekali kitab ya, supaya manusia berpedoman kepada kitabnya yang dibawa oleh Rasul itu tadi. Faman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang tidak mentaati Rasul, orang itu masuk neraka. Orang Islam bilang kafir, boleh nggak Pak? Halo? Kalau nggak boleh, surat Al-Kafirun itu nggak boleh diterangkan Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Masa kata Ustadz Abdul Samad diganti dengan apa? Qul ya ayyuhal non muslim gitu ya, nggak cocok ya, nggak boleh. Nah wis, saya ulangi, panjang Pak, tapi saya ambil yang pertama. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Salah satunya pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama Islam, semuanya pakai apa? Dalil. Lah mengerti Allah salah satunya, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Mengerti tentang Allah itu maksudnya salah satunya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tidak meninggalkan kita begitu saja, akan tetapi Allah mengutus Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang tidak mentaati Rasul, orang itu masuk neraka. Makanya keterangan dalam kitab salah satu usul itu tadi, kitab yang lain lagi,
Nabi menerangkan pakai hadis begini. Coba saya tanya sebelum hadisnya saya baca. Kalau saya boleh ngomong andai kata atau seandainya panjenengan mendengar dawuhnya Rasulullah ini, di tengah-tengah Rasulullah dawuh, kira-kira tanya apa tidak, atau heran atau tidak, atau penasaran atau tidak? Perhatikan dalilnya. Saya ulangi, andai kata panjenengan itu mendengarkan pertama kali dari Nabi, lalu panjenengan mendengarkan, kita ikut mendengarkan semuanya, penasaran atau tidak, tanya atau tidak, ya, dan seterusnya. Hadisnya begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Para sahabat, semua umatku ini semuanya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kira-kira kalau jenengan mendengarkan begitu, penasaran, ada pertanyaan, atau diam saja? Apa pertanyaannya? Sampeyan jawabannya kok kayak jawabannya sahabat ngono Pak. Wa man aba ya Rasulullah, Nabi, siapa yang enggak mau masuk surga kok enggak mau? Kan begitu Pak ya. Kalau masalah akidah dan ibadah, Nabi tegas, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku masuk surga, dan siapa yang durhaka kepada aku masuk neraka. Itu yang durhaka tadi. Jadi hidup itu mencintai tadi terus diwujudkan dengan apa? Mentaati. Sisi apa yang ditaati? Aspeknya apa? Tentu saja bukan urusan remeh temeh, urusan dunia, urusan ini, urusan manajemen ini, manajemen enggak. Kalau itu tanpa hadis, tanpa Nabi sudah mengerti. Urusan akidah dan ibadah. Sampai sekarang itu loh orang tidak ngerti. Mengapa at-tahiyatul lillah itu kok ini? Tidak usah dipakai rasional. Kok tidak jempol? Mengapa orang rempel jamarat itu kok pakai 7 kerikil? Kok tidak 9? Wong Indonesia ini wali songo. Ya sudah, mengikuti saja, karena itu wilayahnya Nabi. Inilah yang disebutkan wa yufiduna hadzal hadits sahih. Hadis yang sahih tadi memberikan keterangan anna imanal muslim la yaktamilu hatta yuhibbar rasul mahabbatan tazidu ala mahabbatil walad wal walid wan nasi kullihim. Iman seseorang itu tidak sempurna kalau dia tidak mencintai Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Lah wujud cintanya apa? Ya mengamalkan itu. Kalau di kampung-kampung itu sering saya beri contoh begini, subuh-subuh hujan gerimis, di masjid sana itu kita dengar as-salatu khairum minan naum. Enak mana? Tidur sama ke masjid? Enaknya loh Pak, hujan gerimis. Enak tidur apa enak ke masjid? Kalau sampean jawab enak ke masjid, koro sampean. Enak, tetapi mengapa bergegas ke masjid? Itu mumpung masih sehat, saya akan mencintai Nabi. Ini kan sunnahnya Nabi, ini kan perintahnya Nabi. Ya gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala.